pikiran. Dua-dua dapat diambil oleh suatu waktu. Sekarang tinggal hitam ialah nasihat-nasihat daripada guru-guru sekalian. Saudara-saudara, di dalam hadisnya Malik ibn al-Huwairith mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ad-din an-nasiha wa karrara thalathan faqila liman hiya ya Rasulullah qala lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Nabi telah bersabda di dalam inti hadis, agama itu ialah bulatnya di dalam nasihat menasihat. Kemudian ditanya oleh pendengar daripada sahabat, di mana menciptakan nasihat itu ya Rasulullah? Sama untuk siapa? Jawabnya lillah, untuk Tuhan. Kedua untuk Rasulullah. Ketiga untuk Quran kitabillah. Keempat untuk sekalian ulama. Kelima ammatul muslimin. Di dalam 5 perkara ini ialah tempat-tempat nasihat. Pantas kalau kita memecah ini hadis di dalam 4 perkara ini bersama nasihat lillah. Maknanya nasihat illah yang bersangkut paut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia yang mempunyai Tuhan satu, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala satu, mengenal kepada Tuhan itu satu. Inilah satu nikmat yang bahagia buat kita. Harus dipupu baik-baik, jangan kita rusak kita punya tauhid. Allah telah berfirman dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan manusia dan jin hanya saya supaya beribadah kepada aku. Ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita mengenali, melainkan dengan bi'satul rasul yang datang kepada kita menjadi wasit atau wasitah mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita bertauhid, membasmi segala berhala, membatalkan segala perpujahan, segala persembahan, dihapuskan oleh Rasulullah, dipecahkan segala berhala, diunjukkan ialah kita ke arah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini menjadi umat satu, misal sudah berpecah belah, beragama-agama satu, sesudah kita mempunyai tujuan macam-macam tujuan agama. Mengenal Tuhan satu, sesudah kita raba-raba yang kita sembah tadinya. Maka kalau kita sudah di dalam Islam, jagalah engkau punya iman yang baik, engkau punya tauhid. Jangan sampai tauhid kita ini kemasukan barang yang mengelamburkan dan menguruskan kita punya Islam dan iman. Saudara-saudara, saya rasa Muslim kalau sudah bertauhid tidak bisa. La bisa ditarik kepada Kristen, wala bisa ditarik kepada Buddha, wala bisa ditarik kepada apa dan apa. Kalau memang betul-betul Muslim tidak bisa, saudara-saudara. Karena Muhammad menanam itu bedah di mana tanah yang sudah paten. Kalau kita sudah bertauhid, tidak dapat kita punya umat ditukar, kita punya agama ditukar. Itu mustahil. Orang-orang yang sudah masuk Katolik, masuk Kristen, itu manusia yang sudah buta dalam agama karena tidak dapat didikan di dalam Islam. Begitupun anak-anakmu, kalau engkau tidak didik anakmu dalam tauhid dan Islam, dimasukkan di dalam sekolah Katolik, dapat menukar Tuhannya wajib berwujud dengan Tuhan 3 itu tadi. Mustahil kita manusia yang dikenal kepada Tuhan mau menyembah Tuhan 3, Musa, Isa, Maryam, Tuhan. Ini mustahil, saudara-saudara. Bahwa Isa itu manusia, bukan Tuhan. Akal tidak memberi dan tidak mengasihi. Yesus manusia, makan macam kita, minum seperti kita, tidur seperti kita, berak tai macam kita. Tidak pantas kita menyembah Isa itu tadi, saudara-saudara. Karena kalau dia tidak makan perutnya lapar, tidak minum dia haus, tidak tidur dia mengantuk. Kalau dia tidur ketika itu hambanya yunazihi wa rabbuhu naim, itu mustahil, saudara-saudara. Itu dengan akal kita sudah bisa membantah. Tetapi mereka sudah mengkafiri orang Kristen, tidak bisa menjadikan engkau Katolik, tapi dapat mereka menjadikan engkau trading kerzana ziga hujab jabi macam auladan sekarang ini, saudara-saudara.
Ini bekas didikan mereka. Dijadikan Muslim yang beragu-ragu kepada agamanya. Muslim musyrik bidini, musyrik bi islami. Ini yang sekarang ada. Yang engkau didik anakmu di dalam sekolah barat sehingga tidak percaya kepada Islam, tidak percaya kepada karamat, tidak percaya kepada aslafuhum, tidak percaya kepada datuk moyangnya, menyingkirkan datuknya diperendah. Ini kerana mereka punya jiwa sudah diisi dengan jiwa lain Islam sudah kotor. Ini namanya ruhun muqaddara, jiwa yang kotor yang sudah kemasukan pendah yang bukan Islam. Tapi itu jadinya lahu muslim, walahu kafir, walahu Kristen, walahu Nasrani, walahu Yahudi, tidak kenal apa di mana. Tapi ketemu Yahudi jadi satu Yahudi dalam 1 jam. Ketemu Nasrani menjadi Nasrani 1 jam. Ketemu Muslim jadi Muslim 1 jam. Ketemu orangnya mudabdab jadi mudabdab 1 jam. Ini bahayanya lebih dari bahayanya Kristen tadi, saudara-saudara. Orang Kristen dapat dipejang, tapi mereka tidak dapat diperpejang. Dari kerana ini engkau didik anakmu di dalam madaris Islamiyah. Sekarang madrasah agama anda tidak ada. Semua madrasah Arabia sudah diserahkan kepada negara. Diisi 70% didikan umum, 20% didikan agama, tidak ada apa-apa. Siapa yang mendidik agama di mana situ tidak ada? Hanya Quran, tajwid, yang ajar ma'alim ali babgeh, rajul fi syabah, jurupin harin, yang sudah tua, yang sudah bangsi. Ya orang-orang yang pintar-pintar tidak ada yang mengajar dalam agama. Anak kita cuma tahu mengaji sama Quran. Kemudian dididik agama barat, dididik filsafat, dididik mantiqiyat dalam cara barat, dididik ilmu pengetahuan. Mereka menyadarkan segala apa kepercayaannya dengan kenyataan, tidak percaya kepada barang yang tidak nyata. Akhirnya tidak percaya Tuhan kerana tidak dilihat, tidak percaya jannah wan nar kerana tidak lihat, tidak percaya Jibril Mikail kerana tidak lihat, tidak percaya Quran kerana katakan pikiran manusia. Ini nanti akibat kita punya anak, saudara-saudara. Di mana kamu orang sendiri radaitum bil kufur, kamu yang redha dengan kufur, mahaitum rasmus salaf, kamu tidak mau jalannya salaf. Madrasah-madrasahmu sudah diisi oleh paham bukan paham Islam. Bagaimana caranya engkau punya anak, saudara-saudara? Makanya dulu kita cager-cagerkan umat Arabia, al-madaris Islamiyah, mengajar Quran, mengajar taqwa, mengajar hadis, mengajar fikih, mengajar itu dan ini. Sekarang sudah tidak ada pengajaran diperkecil. Al-Jum'iyatul Khair yang mengeluarkan ribuan anak-anak di mana Jakarta sekarang sudah diserahkan kepada negara, saudara-saudara. Mungkin besok lusa madrasah khairiyah begitu, besok lusa madaris Arabiah yang lain begitu. Akibatnya kamu yang akan menggolong tikirnya Islam. Al-mas'uliyah alaikum yaumal qiyamah. Kamu yang menentang kepada datuk moyangmu. Ajdadukum membuat wakaf, menginginkan anaknya seperti mereka, tapi engkau giring kepada arah zanadiqah. Engkau menjadi mas'uliyah amamu ajdadikum. Satuhakamuna baina yadayillah wa ghadan yaumal qiyamah. Waha'aula usyiban yang masih ada ini sekarang tinggal sakitin, waradin, tidak dapat berbicara, engkau sukut anil munkar, engkau menanggung jawab. Demikian juga besok yaumal qiyamah. Wajib engkau usaha sebisa-bisanya. Kalau kita tidak dapat menentang, tahan anakmu, jangan dikasih jabatan di madrasah. Biar jadi jahil, jangan menjadi manusia yang munafik, yang mudab-dab tadi. Ini saudara-saudara engkau yang membawa itu tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia bilang kullu mauludin yuladu ala al-fitrah in kana abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yubajjisanihi. Tiap-tiap anak dilahirkan daripada bapaknya mengikut aliran bapaknya. Kalau bapaknya membawa anaknya disekolahkan freidengker menjadi freidengker, disekolahkan dahrin menjadi dahrin, disekolahkan Kristen menjadi Kristen, disekolahkan Kristen menjadi Kristen. Engkau yang menanggung jawab, saudara-saudara. Kalau tidak ada madrasah, tahan di rumahmu anak-anakmu kecil. Ajari ratib hajat, ajari Quran, ajari Fatihah, ajari wudu, ajari PG. Bagaimana biasa kakek moyang kita menanam kepada kita dulu. Tidak muhtaj ada madrasah bumi jong 7 lapis atau 5 lapis, itu tidak muhtaj. Perlu tarbiyah yang sebaik-baiknya, saudara-saudara. Anda ini Nabi berkata di dalam hadis sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala
Mana ala walidun waladahu afdalu min adabin hasan. Tidak ada satu pemberian hibah yang diberikan oleh bapaknya kepada anak lebih daripada didikan yang mulia, didikan yang baik. Didikan adab apa? Adabun nabawiyah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang dibawa oleh Sadatul Alawin. Ini adab Rasulullah yang terima dari tangan Jibril, diserahkan di tangannya Ali bin Abi Thalib. Fatawarrasahu an Ali Hasan wal Husain, kemudian dari Sayyidina Husain Zainul Abidin wa Hasan Basri, kemudian pecah daripada jalan mereka sampai kepada Sayyidina Ahmad al-Muhajir, dari Ahmad Muhajir ila waladihi Ubaidillah, Ubaidillah ila Alwi bin Ubaidillah, ila Muhammad bin Alwi, Alwi bin Muhammad bin Alwi, wa Ali bin Alwi, Muhammad bin Ali, wal Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali, dipecah menjadi tarikat yang mendidik kita ini. Hatta saru ajmaran, sehingga mereka menjadi bintang di dalam dunia menyiarkan agama Islam. Dengan tarikat Faqih al-Muqaddam ternyata buktinya Islam di Indonesia minal Alawin, wal Islam di India, di Darfur dan Palikot, Masnan, Malabar minas Sadatul Alawin, di Afrika, di Lamu, di Batak masuk daripada Al-Alawiyin, di Zanzibar, di Baghdasho Al-Alawin, di Zela Baru Sa'aduddin Alawin. Ini syahratul Alawin, natijah daripada didikan Faqih al-Muqaddam. Bagaimana natijah engkau ini? Mau jadi apa? Mau jadi MR mampu. Mau jadi DR penipu. Mau jadi apa engkau, saudara-saudara? Allahumma engkau jadi MR, jadi DR, ngontorkan kepada agama, masih ada hasilnya. Tapi kalau engkau sudah bertetes dokter, engkau jauhkan diri dari kakek moyangmu, jauhkan diri dari sibanikum, tasma'izun min amaimhim, kamu benci kepada mereka. Asbahtum a'da li abaikum wa ajdadikum. Apa itu didikan yang membawa bahagia kepada kita? Seolah-olah engkau didik anakmu menjadi musuh kepada dirimu sendiri, musuh kepada Nabi, musuh kepada Quran, musuh kepada malaikat, musuh kepada Tuhan. Zulman kana aduwan fi Jibril wa Mikala wa inna Allaha aduwan lil kafirin. Mari engkau insaf, saudara-saudara, supaya kita mengenal arti nasihat lillah, jalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya. Umma wali rasulih, maknanya nasihat Rasulullah, luzumul ittiba, yaltazim an nattabi ar-rasul. Kita diwajibkan mengikut jalannya Rasulullah. Kata Habib Abdul Muhaddad, gadaman bi gadamin bi jiddin auzar, dengan selangkah ke selangkah. Ini perjalanannya Sadatul Alawin. Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas ditanya oleh seorang di dalam zamannya, dibilang pamama sulukul Alawin, apa sulukul Alawin? Gala gadaman Nabi, langkahnya Rasulullah. Wa kanu yufaddiluna hadithan dha'ifan ala ra'yir rijal. Mereka mengikuti walaupun hadis dhaif ada lebih baik dari pendapat manusia. Min syiddatil mutaba'ah fi Rasulillah. Wa kana al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya su'ila an afdalil alawin. Qala man kamulat mutaba'atuhu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana sekarang kita mau ikut kepada Rasulullah? Rasulullah membuka pintu di dalam hadisnya, mahadzat sunan. Di situ ada adab, ada akhlak yang baik, ideologi, tidak lebih daripada Rasulullah. Rasulullah ahsanun nas khalqan wa khuluqan wa ahlahum wa awra'ahum wa awda'ahum wa ajmaluhum wa ahsanuhum. Ini semua hampir tidak ada kepada kita. Kita punya akhlak tidak mengerti. Kamu tidak lihat pemuda Arab di mana Surabaya jalan di mukanya sibanuhum, tidak memberi salam, melihat kita matanya mencecil kayak maling, tidak memberi salam. Saudara-saudara, ini akhlak fasid. Karena apa itu, saudara-saudara? Ratusan yang saya lihat di mana jalanan mayatasalamun kalau melihat kepada kita. Karena bapak-bapaknya yughadzihim bil haram, bapak-bapaknya kasih makan barang haram, dari riba, dari suhud, dari magat, dimasukkan dalam perutnya anaknya dari kecil. Itu daging, urat darahnya sudah menjadi haram. Melihat orang yang golongan ahli agama, ya baghadun, benci kepada ahli agama. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam,
kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Tiap-tiap daging tebuh terbit daripada haram, itu bahan api neraka. Man akala haraman asab jawarihu. Mana dia kenal akhlak, mana dia kenal adab. Wah, kita punya bapak-bapak teriak, di mana bicaranya? Urubah, urubah, kian urubah. Urubah apa? Kamu makan haram, kamu berdidikan darat, kamu tidak sembahyang, kamu tidak berjum'ah, kamu tidak berjamaah. Bini-bini kita kalau sudah maghrib sudah seperti laron keluar di alora. Alora itu macam Ka'bah ditawafi siang malam di situ. Di situ tempat muhawa, di situ tempat tasbih, di situ tempat main mata, di situ tempat berandang gadis, di situ rusaknya perawan, di situ hancurnya bangsa kita di dalam alora itu, saudara-saudara. Wah, kamu tinggalkan dirimu jalan di Mekyan, ditinggalkan mutabarrijat, muda-muda jalan, matanya melihat orang laki, laki lihat orang perempuan. Mana anak muda-muda kalau mau cari ketemu gadis Arabia di mana? Di alora. Itu Majma'un Nisa, saudara-saudara. Wa aina abauna sakitin. Pura-pura di mana rumahnya baca ratib haddad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa harimukum di alora, saudara-saudara. Maka inilah engkau insaf. Intabihu minal yom. Jaga yang baik. Maka itu engkau dengar. Fulan syaradat, fulan fasadat, fulan zanat, fulan tafarrakhat. Ini semuanya daripada hasil yang dipikirkan daripada munkar. Ayyuhal ikhwan, malu kita. Hitung perhitungan sebelumnya yang akan datang. Kalau tinggal kita teledar 10 tahun, engkau akan lihat Banatul Arab dijual di jalanan, dijajarkan, saudara-saudara. Ini tidak boleh kita ngomong. Kita ngomong dibenci, kita nasihat dianti. Mulutnya Salim itu terlalu gatal. Orang perempuan dikatai, wah saya katai sampai legrek engkau, saudara-saudara. Kalau engkau tidak insaf, wajib kita katai. Naam, saya tidak berkatakan fulan wala fulana. Bil ijmal saya katakan, ini yang engkau rasa, ini yang engkau lihat, engkau punya banat. Dulu bangsa Tionghoa tak lihat perempuan Arabiah kayak apa. Kepingin lihat perempuan Arabiah tidak lihat. Hakadar Indonesia dulu tidak lihat. Sekarang dia orang sudah berkata, pelek wong Arab gampang oleh, katanya. Ini saudara-saudara. Kenapa itu, saudara-saudara? Engkau teledor, engkau yang menanggung jawab. Anak-anakmu tidak dikasih malu, tidak dididik dalam agama. Al-ayatul Qur'aniyah yang mempertahankan di dalam agama seolah-olah tidak ada. Qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna wal qawaidu minan nisa'il lati la yarjuna nikahan ila akhiril ayat. Ini ayat penuh sekali yang menyuruh perempuan berhijab. Bukan maknanya hijab itu bergok, tapi hijab itu iltizamul hijab. Tinggal dalam rumah, perempuan tidak diizinkan keluar, melainkan kepentingan sara, kematian, melihat pemiliknya sakit, itu yang diizinkan dalam agama. Malah dibatas, tidak dibolehkan mengantar jenazah, tidak dibolehkan perempuan tatazawar min ghairi syara', itu dilarang oleh agama. Diikat keluarnya perempuan harus dengan muhrimnya. Nabi berkata di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin kharajat min baitiha bighairi idzni zawjiha la'anat 'alaiha malaikatus sama'. Bila seorang perempuan keluar dari rumahnya menurut izin lakinya, dilaknat oleh ialah malaikat selangkah-langkahnya. Saudara-saudara, insaflah engkau. Jangan engkau tinggal demikian. Malah yang merusak kita punya bangsa kita, yang menghancurkan kita punya bangsa kita. Nusajjihunna ilal khuruj, nusajjihna ilal dans. Tiap-tiap para pemuda bawa bininya diajari dansa di rumah-rumahnya, dengan pekap diajari dansa. Sudah bisa di rumah, ojol dia dasar di dondoro sana, na'udzubillah. Ini semua munkarat yang ada di dalam rumah tangga. Apa kamu mungkir? Kamu tidak percaya? Kamu menyangkal? Saya tunjukkan di matamu satu persatuan, saudara-saudara. Dari kerana inilah engkau insaf, engkau rujuk
pikirkan nasibmu. Abaukum bukra yamusun. Bapak-bapakmu ini besok bakal mati. Kalau mereka sudah mati, ini tala'ah jadidah, lebih bahayanya daripada yang akan datang. Nahnu gassahna minkum, kita sudah teriak daripada kamu sekarang, walakin nahsibukum khair minal ladzi baydiun, saudara-saudara. Tetapi tidak boleh dibiar, harus dididik yang baik. Jangan kamu teriak Kristen, jangan kau teriak Buddha, itu mencari tidak salah. Kamu yang mendekat kepada mereka. Qarrabtum auladakum ilaihim. Kamu yang mendekatkan anakmu ke situ. Nabi berkata, "Faman hama haumal hima yushaku an yaqa'a fil hima." Barang siapa berdekat kepada sumur dan sumber, bakal kecebur di mana sumur itu. Itu sudah sah, tidak dapat disangkal lagi. Kemudian adabnya Rasulullah tidak ada. Perempuan sudah tidak tahu takut, berani menentang lakinya. Laki-laki tidak memenuhi kewajibannya perempuannya. Laki-laki sudah kerja di dalam maksiat, pulang pagi keluar, nanti pukul 12 pulang kepada bininya. Tempo-tempo pulang pukul 3 sudah mendem, sudah mabuk, mengaku dirinya keluarga Rasulullah, wal khamr capkris di dalam kantongnya. Ini semua munkarat, dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu ingat, Nabi berkata dalam Quran, "Ya nisa'an Nabi, la sunnaka ahadin minan nisa." Kalau seorang dari keluarga berbuat maksiat, didobel Tuhan azabnya daripada yang lain. Dari itu kita harus ingat, jangan kita banggakan nahnu min sulalati fulan wa fulan, amalnya ditinggalkan. Sayyidina Rasulullah berkata, "Ya Fatimah binti Muhammadin, alaiki binafsiki, ya bani Abdul Muttalib, alaikum bi anfusikum, walan aghni ankum yaumal qiyamati syai'a. La ya'tiyan nasu yaumal qiyamati bi a'malihim, fata'tunani bi a'mada, fata'tunani bi ansabikum ala ru'usikum, fataquluna nahnu alu Muhammad." Dari karena ini saudara-saudara, insaf, kalau kita tidak diaku sama Rasulullah kita rugi. Ini nasihat lillah wa li rasulih. Ikuti adabun Nabi, kita cintai Nabi, kita hargakan Nabi, ikuti hadisnya, ikuti harakatnya, ikuti sakanatnya. Cinta kepada Nabi tidak cukup, hanya cinta kepada gaumih, wa gaumuhu Arab, karena bughdul Arab kufrun, ahibbul Arab li salasin, li'anni Arabi, wal Quran Arabi. Tidak cukup hubbul Arab, hubbu ahlul bait. Nabi berkata, "Lau anna ar-rajula shalla wa shama baina ar-rukni wal maqam, famata yabghadu ahla baiti adkhalahu Allahu an-nar." Tidak cukup mahabbah ahlul bait, mahabbah diri kita, wa mahabbatul ulama, cintai kepada ulama-ulama. Wa qauluhu wali kitabih, cinta kepada Quran, ikuti ajaran Quran, igra'ul Quran wa'malu bima fi. Dalam hadis kamu baca Quran serta amalkan isinya itu Quran. Jangan kita mengaku dalil Quran. Sekarang dianjuri Quran hadis yang berkata itu himar, saudara-saudara. Kebanyakannya lihat kalau munhadir minal himar, dia sendiri nyeleweng dari jalan agama. Wa yastadil bil Quran wal hadis. Kalau annahu tabi'al Quran wal hadis, lakana ka'amsali Junaid Baghdadi dia, saudara-saudara. Tapi itu kalimatul haq, uridu bihal batil. Kata-kata benar, tapi prakteknya bohong, saudara-saudara. Berikut Quran, ikut hadis anjuran, jatuh ulama, tapi tingkahnya nyolong ayam, maksiat, kerjanya jahat, mengaku dirinya bawa Quran hadis, akan mengelabui mata kita, saudara-saudara. Pegang Quran hadis dengan taqwa, dengan sirah thayyibah, dengan a'mal mardiyah. Ini yang benar-benar manusia yang pegang Quran dan hadis. Wali a'immatil muslimin, ayy ulama'ahum as-salafus salih wa ulama'ul itratit tahirah, lebih afdal daripada ulama ghairal ulama'il itrah. Karena ulama itu magamul anbiya, hum warasatul anbiya. Dalam hadis Nabi berkata, al ulama'u warasatul anbiya, fa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakinnahum yuwarrisuna ilman, faman akhadha minhu faqad akhadha bihaddin wazir. Agama tidak beres melainkan dengan ulama. Nabi berkata, sinfani minan nas, idza salaha salahan nas, wa idza fasada fasadan nas, al ulama wal umara. Dengarlah kamu kepada ulama,
Apa katanya ulama kamu ikuti, apa ajarannya guru-guru kamu ikuti, ajaran ajdadukum lakum salaf ni'mas salaf al-muqaddam was-sajjad wal-muhdar wal-idrus wa Syekh Abu Bakar wal-Haddad wal-Attas wal-Amudi wal-Bawzir wa Ba'bad Baghdad wa Ba'ma'bad. Banyak minal masyayikh wasada umur qudwah lana di dalam tariqatul alawin yang baik-baik. Itu tiru kelakuan mereka, jangan engkau tidak mau meniru. Sayyabnahum, kita tinggal mereka, kita naktadi dengan Napoleon, Ornalas, Carlios, Barlios, meniru macam mereka itu. Akhirnya kita ila jahannam wa bi'sal masir. Sudahnya ulama wa amatihim, yakni hugugil muslimin, wajib kita cinta menyinta, menjaga kehormatan muslim. Wala tatabaghadu, wala tatahasadu, wala tatadabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-mu'min akhul mu'min, la yadlimuhu wa la yudalimuh. Mathalul muslimina fi tawadduhim wa tarahumhim kal jasadin wahid. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Ini ahadits katsira. Kalau kita akan bawa tidak habis, saudara-saudara. Sebetulnya ini hari saya ma'zuf, saya dalam sakit. Inama jabar li akhina Husin. Sudah kali-kali dia suruh. Tadi malam saya tidak bisa bangun, tapi ini hari alhamdulillah Allah SWT memberi kita sehat sementara untuk mengisi kepada engkau. Alhamdulillah. Wah, isi ini, nasihat ini tajam sekali, tapi bukan niat aku akan memaki engkau, menghinakan engkau, membantras engkau, menginsafkan engkau. Inilah yang keluar daripada hati saya. Lillah, kamu mau terima baik, tidak mau terima baik, la nakhafu min amrin wala min zaidin wala nuhabu zaidan wala amra. Hanya ini lillahi ta'ala. Mudah-mudahan menjadi satu benda yang baik, bahan-bahan yang baik, bini kita menjadi baik, wanita kita menjadi wanita muslimat, wa kita menjadi muslimin. Barakatnya Habib Hussein Al-Haddad yang sudah didengar dia punya manaqib, riwayatnya itu engkau tiru. Maksud diadakan hal untuk meniru riwayat hidupnya. Nabi berkata, "Uzkuru mahasina mautakum wa qaffu masawihim." Ini mahasini mautana, yang baik-baik, supaya diadakan hal mengingatkan jasa-jasa mereka, dapat engkau meniru. Kalau tidak ada hal, engkau tidak tahu bagaimana magamatul awliya, magamatul anbiya. Orang berkata-kata, kenapa bikin hal Husain Haddad? Lesawah halnya fulan, tak bikin halnya Sayyidina Ali, wa'ala halnya Nabi. Ya nak, kamu tidak mengerti. Karena Sayyidina Ali syuhratuhu kasyamsi fil alam, macam matahari. Ma yahtaj, tidak perlu dia bilang diadakan ialah potret. Karena dia matahari, tidak kena dipotret, dia sudah lebih terang dari potret kita. Ini yang kecil-kecil ini dihidupkan dengan har li syuhratihim hatta istahiru bi ulumihim wa a'malihim wa adabin. Wa amma Sayyidina Ali sudah penuh kutubus sirah, sudah penuh kutubus tarikh. Wa Rasulullah kadalika ma yahtaj ila al-hal li'annahu la yamut wa huwa hayyan fi qabrih al-hal lil amwat. Wan Nabi yaqul fil hadits al-anbiya wa ahya'un fi quburihim. Tidak ada hal lil ahya, saudara-saudara. Al-hal lil amwat. Dari ini diadakan hal supaya menjadi cermin kepada kita. Wal Habib Hussein rajulun asya fi waqtina wa qarib ilaina. Lebih cepat kita meniru dia punya kelakuan dari kita meniru Sayyidina Ali. Itu adalah lebih jauh. Sayyidina Ali sudah masyhur, dia punya riwayat di dalam kitab-kitab, tapi Habib Hussein lebih dekat kepada kita, lebih gampang kita unjukkan. Kalau kita datang satu orang gharib mau menumpang, dia bilang, bednya Sayyidina Ali sana jauh, ini orang capek, asam dulu lah bed Husain Haddad lebih dekat di mana sini, dia tidak jalan jauh, di sini lebih dekat sama-sama itu bed sama bed ini. Kita mau unjukkan Sayyidina Ali itu ada hugugul ummah Islamiyah semuanya. Amma Husain Haddad hugugul asada al-Ba'alawi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hal itu bukan buat kita saja, ulama lain dari Sada ada halnya. Di Hadramaut Sada ada ialah hari tahunnya Syekh Salim Abdul Rahim Bawzir, ada ialah hari tahunnya Syekh Said Amudi, lebih besar lagi halnya. Di mana tanah Jawa juga ada halnya kiai itu, kiai ini, kiai Mas Alwi, kiai Mas Hasim Tabuirang bikin hal. Hatta Raden Kartini pendidik perempuan ada halnya Nyonya Kartini. Bung Karno bikin halnya maknya baru-baru
Hamka bikin hal abu, ba'dama yangkir hal dia bikin hal, saudara-saudara. Ini menandakan hal kita tidak bisa diingkar. Man intagaza ala halana warak. Siapa yang intigab kita punya hal, dia bikin hal. Han kali 10 tahun yangkir hal, tapi tahun dulu dia bikin hal, halnya dia punya abah. Begitu saudara-saudara. Wa orang-orang Surabaya yang kirun ala hal, tapi diperbankan diingkar zadal hal. Hal tadi 8, orang yang bicara hal itu beda, tambah 9. Bayangkan ingkar lagi, tambah 10, sekarang sudah 11, ingkari lagi, nanti 12, saudara-saudara. Hal-hal makin hari makin tambah. Mudah-mudahan berkatnya sajatina, wa habaibna, wa masyaikhina, gattal al-mukus. Tidak usah kita panjangkan.